Assalamualaikum. Salam Om Swastika. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadir. Pada hari ini, Selasa 2 September 2025, akan dilaksanakan sidang dengan Promoven Mardianti dari Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas. Hadirin yang kami hormati, agar sidang promosi doktor berjalan lancar dan hikmat, perlu kami sampaikan beberapa hal. Hadirin dimohon untuk mematikan nada dering telepon atau alat komunikasi lain. Hadirin dimohon tidak keluar masuk ruangan dan menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Hadirin dimohon untuk perhatikan seluruh instruksi yang disampaikan oleh pembawa acara. Sidang terbuka promosi doktor akan segera dimulai. Hadirin yang terhormat, kami mohon untuk dapat berdiri. Tim penguji, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Promovenda, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan. Sidang terbuka Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Pancasila akan diawali dengan pembacaan doa dipimpin oleh Saudara Rahmat Mulyadi. Assalamualaikum pagi dan salam sejahtera untuk yang terhormat. Marilah kita menunjukkan saya untuk menyampaikan Jimmy kami ya Rob program di Doktor Farmasi berjalan cepat berkat ya Allah kami memohon padamu kampus kami menjadi kami yang
kami manfaat melalui wajar, jadilah kami Allah dan dalam ilmu hasan dalam ya dahan segala urusan kami. Kami ketahui akan kami miliki. Bukanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat padamu, ikan di segala dosa, punilah dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami dan para pendahulu. Dan doa kami kebaikan akhir. Kanlah doa kobal asami alaina kaan. Hadirin yang kami muliakan, ujian untuk memperoleh gelar doktor pada studi doktor ilmu farmasi Fakultas Universitas atas nama Mardianti dimulai. Dipimpin oleh Rektor Universitas Pancasila, Profesor Dr. Adnan SH, MH, selaku Ketua Sidang. Kepada Ketua Sidang kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah Maha Pengasih. Mosi Doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila saya buka. Kehadiran para promotor pada hari di sidang ujian pada pagi hari. Ketua penguji pada sidang saat ini adalah Profesor Dr. Apoteker Samsudin Ahmed, selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Para promotor dalam sidang ini adalah sebagai berikut. 1. Promotor Profesor Dr. Apoteker Anwar MS dari FFUP dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kopromotor Dr. Apoteker Yesi Desmiati MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kopromotor Dr. Apoteker Siti Sa'diah SSSI MSI dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis SKHB IPB. Tim penguji adalah 1. Profesor Dr. Renat Apoteker Deni Rahmat MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. 2. Profesor Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami MKes dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dan yang ketiga, Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dan yang keempat, Dr. Apoteker Sutrio MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Sekretaris penguji adalah Dr. Apoteker Yesi Desmiati MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Selanjutnya, proses ujian terbuka saya serahkan kepada Ketua Tim Penguji, Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Biomed. Saya persilakan, Prof. Terima kasih, Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari Promopenda, apakah saudari sudah siap untuk diuji pada sidang terbuka promosi dokter ini? Yang terhormat Ketua Penguji, saya siap. Saudari Promopenda, saya persilahkan menyampaikan ringkasan dari disertasi saudari yang berjudul Preparasi dan Karakterisasi Mikrosfer Enteric Phytosome Extract and Halus Acroides
akan deasetilasi glukomanan eudragit L100 dan aktivitasnya sebagai antidiabetes kedua selama maksimal 15 menit. Yang terhormat para penguji, perkenankan saya untuk menyampaikan ringkasan inti dari disertasi saya. Berjudul Preparasi dan Karakterisasi Microsphere Entrik Tract Enhalus Acheroides menggunakan deasetilasi glukoman eudragit L100 sebagai dan aktivitasnya sebagai antidiabetes. Ini diketahui pada tahun 2019 prevalensi penderita diabetes menempati posisi, sedangkan pada tahun 2021 terjadi peningkatan berada di posisi. Berdasarkan data diketahui bahwa pada tahun 2021 diabetes mellitus merupakan penyebab kematian nomor 3 tertinggi dan menempati pembayaran dari JKN untuk pengobatannya. Ketahui bahwa sebanyak 19,5 juta jiwa mengalami diabetes mellitus atau 1:9 dewasa di Indonesia menderita diabetes mellitus yang kebanyakan belum teridentifikasi. Di sini diketahui bahwa diabetes mellitus tipe 2 menduduki tingkat terbanyak populasinya, yaitu sekitar 95% dari total penderita diabetes. Untuk diabetes tipe 2 sendiri di sini ada 3 jenis treatmentnya, jadi tidak hanya bisa dengan memberikan pengobatan, tetapi juga diiringi dengan perubahan pola hidup. Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat, kemudian mengurangi konsumsi karbohidrat atau gula yang tinggi. Selanjutnya juga harus dibarengi dengan peningkatan aktivitas fisik dan juga berolahraga secara rutin. Kemudian untuk monitor kadar glukosa darah dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan mengukur kadar hemoglobin A1C dan juga mengukur kadar glukosa darah setiap harinya. Untuk pengobatannya sendiri, di sini mayoritas diberikan pengobatan secara peroral dengan menggunakan metformin. Diketahui bahwa metformin memiliki efek samping pada saluran pencernaan, yaitu mengalami mual, muntah, diare, ataupun nyeri perut. Untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2 yang sudah berlanjut, biasanya juga diberikan pengobatan berupa insulin eksogen. Metformin merupakan obat diabetes tipe 2 lini pertama yang banyak digunakan di Indonesia dan biasanya bisa juga dikombinasikan dengan obat-obatan jenis lain seperti sulfonylurea. Di sini latar belakang kenapa saya menggunakan Enhalus Acheroides sebagai bahan baku utama. Enhalus Acheroides ini di wilayah pesisir Sumatera dikenal dengan nama deringu laut, dan di Pulau Jawa ada beberapa wilayah yang menyebut dia dengan jelamu, dan sekitar Nusa Tenggara menyebutnya sebagai lamun. Sedangkan di pesisir Papua dikenal dengan lamun selam atau parang. Peranan lamun sebagai ekosistem laut di sini diketahui bahwa lamun Enhalus Acheroides ini merupakan habitat dari hewan laut ya, seperti ada dugong, ikan, kepiting, udang maupun penyu. Kemudian juga dia akarnya yang menempel pada pasir ini dapat menjadi stabilisasi sedimen sehingga mencegah terjadinya erosi. Kemudian dia juga menjaga stabilitas air karena terjadi reaksi fotosintesis sehingga dapat menyerap karbon dan melepaskan oksigen. Pemanfaatan lamun Enhalus Acheroides sendiri bagi masyarakat pesisir diantaranya digunakan sebagai sumber bahan pangan, yaitu pada bagian biji dan bunga yang dimasak untuk konsumsi pangan lokal harian. Kemudian juga daunnya dicacah untuk dijadikan sebagai pupuk organik dan juga digunakan untuk obat-obatan tradisional, yaitu daunnya digunakan untuk mengobati luka sengatan dari hewan laut ataupun juga gatal-gatal di sekitar kulit. Kemudian akar dari lamun ini juga digunakan sebagai kerajinan tangan. Enhalus Acheroides ini mengandung flavonoid terutama jenis quercetin yang mana diketahui berdasarkan penelitian sebelumnya berperan sebagai inhibitor alfa-glukosidase yang bekerja di usus halus sehingga dia akan menghambat pemecahan oligosakarida maupun disakarida menjadi glukosa yang mana nanti akan diserap ke dalam darah.
Di sini flavonoid quercetin diketahui memiliki berbagai mekanisme. Yang pertama adalah dia menurunkan enzim alfa-glukosidase yang bekerja pada saluran gastrointestinal, kemudian pada liver dia juga menurunkan absorpsi dari glukosa, dan pada bagian ginjal dia juga dapat menginhibisi dipeptidyl protease 4 activity. Sedangkan pada pankreas ini dia berfungsi untuk memperbaiki fungsi dari sel beta pankreas dan juga untuk menstimulasi sekresi insulin. Di sini ekstrak Enhalus acheroides saya formulasikan menjadi bentuk fitosom untuk mencegah terjadinya degradasi dari quercetin tersebut. Quercetin diketahui memiliki bioavailabilitas yang buruk terkait dengan banyaknya gugus polar yang dimiliki. Selanjutnya, fitosom diformulasikan menjadi mikrosfer entrik bertujuan agar pelepasan obat berada pada usus halus sebagai tempat kerja dari enzim alfa-glukosidase. Di sini ditampilkan bahwa mikrosfer entrik ini nanti ketika telah sampai pada usus halus akan melepaskan fitosom dari ekstrak Enhalus acheroides tadi yang akan berfungsi untuk menginhibisi dari enzim alfa-glukosidase. Untuk polimer entrik di sini saya menggunakan bahan alam yang mana kita ketahui bahwa tepung porang sekarang setelah banyak dimanfaatkan dan mulai diberdayakan untuk berbagai bidang termasuk farmasi. Porang sendiri ini didapatkan dari umbi porang atau biasa kita kenal dengan iles-iles yang banyak ditemukan pada wilayah Jawa, Sumatera, dan juga di Sulawesi. Di sini untuk mendapatkan tepung glukomanan didapatkan dari proses ekstraksi dari tepung porang. Selanjutnya, karena seharusnya untuk sediaan mikrosfer entrik adalah memiliki profil pelepasan yang tinggi pada pH 6,8 yang mana dipersyaratkan adalah harus lebih dari 70%. Tetapi berdasarkan percobaan yang saya dapatkan memiliki profil pelepasan kurang dari 70% dan memiliki profil pelepasan quercetin pada pH asam yaitu 1,2 dia lebih dari 30%. Sehingga saya mengkombinasikan dengan eudragit L100 yang merupakan polimer metakrilat yang sudah digunakan secara komersil sebagai polimer entrik atau untuk pelepasan pada suasana usus yaitu sekitar pH 6 sampai dengan 7. Untuk keterbaruan penelitian saya yang pertama adalah metode ekstraksi lamun Enhalus acheroides dengan metode UAE menggunakan pelarut kombinasi etanol 70% dan HCl 1%. Kemudian pembentukan glukomana deastilisasi dengan natrium karbonat sebagai eksipien sensitif basa. Selanjutnya, formulasi mikrosfer entrik fitosom ekstrak Enhalus acheroides menggunakan kombinasi deastilisasi glukomana dan eudragit L100 sebagai bahan penyalut, serta membandingkan aktivitas antihiperglikemik sediaan mikrosfer entrik fitosom Enhalus acheroides terhadap metformin dan akarbose pada hewan model diabetes yang telah diinduksi oleh streptosin. Untuk tahapan penelitiannya sendiri, saya melakukan 3 tahapan. Yang tahap pertama meliputi ekstraksi, formulasi fitosom, dan juga uji toleransi glukosa oral. Yang pertama, saya melakukan ekstraksi dengan menggunakan metode UAE atau ultrasonic acid extraction. Di sini saya menggunakan pelarut etanol 70% dan HCl 1% dengan tujuan untuk membantu melisiskan dinding sel tanaman sehingga akan lebih banyak bahan aktif yang dikeluarkan. Selanjutnya dilakukan formulasi fitosom dengan metode hidrasi lapis tipis. Di sini aman digunakan untuk quercetin yang diketahui memiliki sifat yang termolabil. Selanjutnya dilakukan evaluasi fitosom yang meliputi ukuran partikel, morfologi partikel dengan transmission elektron mikroskop, analisis gugus fungsi dengan FTIR, efisiensi penjerapan, dan juga aktivitas antioksidan. Untuk uji toleransi glukosa oral sendiri di sini dilakukan untuk menentukan berapa dosis fitosom yang akan digunakan pada formulasi selanjutnya. Di sini hewan yang digunakan adalah mencit putih jantan galur Swiss Webster yang telah dipuasakan selama 12 jam, kemudian diberikan sediaan per oral yang meliputi ada ekstrak dengan 3 variasi konsentrasi dan juga ada fitosom dengan 3 konsentrasi ekstrak, dan juga di sini menggunakan kontrol positif yaitu inhibitor alfa glukosidase berupa akarbose dengan dosis 4,5 mg per kilogram berat badan.
Kemudian disonde dengan glukosa oral dan dihitung berapa kadar glukosa darahnya pada menit ke-30, 60, 90, dan 120. Selanjutnya dari dosis fitosom yang didapatkan, dilanjutkan dengan tahapan selanjutnya untuk formulasi microsphere entering. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu deasetilsasi glukomanan. Di sini digunakan sebagai polimer untuk penyalut entering. Di sini menggunakan cara kimiawi yaitu dengan menggunakan pelarut natrium karbonat dengan cara pengadukan selama 24 jam dan pemanasan pada suhu yang rendah lalu dikeringkan. Untuk formulasi microsphere entering sendiri di sini menggunakan metode semprot beku, tidak menggunakan panas karena memang untuk melindungi quercetin yang terkenal dengan memiliki sifat yang termolabil. Untuk evaluasi mikrosfernya di sini meliputi ada ukuran partikel, morfologi partikel dengan scanning elektron mikroskop, analisis gugus fungsi, kemudian kadar air, efisiensi penjerapan, drug loading capacity, dan juga ada uji disolusinya. Selanjutnya dilakukan formulasi dan evaluasi kapsul. Di sini dilakukan formulasi kapsul karena untuk mencegah proses lebih lanjut yang mana jika akan dibuat menjadi sediaan tablet harus melalui proses pencetakan yang mana dia akan merusak struktur dari microsphere entering yang telah kita buat. Di sini menggunakan bahan tambahan yaitu Avicel sebagai bahan pengisi dan langsung homogenkan dan dimasukkan ke dalam cangkang kapsul nomor 1 dan dilakukan evaluasi yang meliputi keseragaman bobot, uji waktu hancur, dan juga uji disolusi. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap terakhir yang meliputi uji in vivo penurunan kadar glukosa darah yang di sini menggunakan mencet jantan galur Swiss-Webster yang diberikan agen penginduksi diabetes yaitu berupa streptosin dengan dosis tunggal sebanyak 120 mg per kilogram berat badan dengan kriteria inklusi berupa kadar glukosa darah puasa itu sebesar lebih dari 300 mg per dl. Untuk perlakuannya sendiri di sini saya membagi dia menjadi 7 kelompok. Yang pertama ada kelompok normal atau tidak diinduksi, kemudian ada kontrol negatif yang berarti dia diinduksi oleh streptosin tetapi tidak diberikan oleh sediaan. Kemudian di sini saya menggunakan ada 2 pembanding atau 2 kontrol yaitu menggunakan metformin dan juga akarbose. Kenapa saya menggunakan metformin dan akarbose? Karena di sini akarbose memang berdasarkan penelitian pendahuluan bahwa N-halus Achoroides ini memiliki terbukti secara in vitro memiliki aktivitas inhibisi alfa glukosidase. Sedangkan untuk metformin sendiri diketahui merupakan obat lini pertama yang digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Dan juga dilakukan pemberian sediaan microsphere entering 1, 2, dan 3 pada dosis yang sama. Selanjutnya dilakukan sampling darah dan juga perhitungan bobot badan. Itu dilakukan selama 21 hari, dilakukan pengujian pada hari ke-7, 14, dan 21 hari, dan diukur kadar glukosa darah puasa dan juga bobot badannya. Di mana untuk hari ke-0 ini dihitung 120 jam setelah diinduksi oleh streptosin atau setelah terbukti kadar glukosa darah puasanya lebih dari 300 mg per dl. Di sini hasilnya didapatkan bahwa evaluasi ekstrak N-halus Achoroides berdasarkan parameter spesifik memiliki organoleptis berupa ekstrak kental, warna coklat kehitaman dengan rasa pahit dan bau yang khas, dan screening fitokimianya terbukti mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, triterpenoid, dan juga saponin, dan diketahui memiliki kadar fenolik total yaitu 1,025 mg asam galat ekivalen per gram ekstrak dan juga kadar flavonoid totalnya sebesar 0,318 mg quercetin ekivalen per gram ekstrak. Selanjutnya, untuk parameter non-spesifik meliputi adalah nilai rendemen didapatkan sebesar 40,2% dengan susut pengeringan sebesar 3,19%, kadar abu total 4,36% dan kadar abu tidak larut asam sebesar 0,21%. Kemudian dilanjutkan uji aktivitas antioksidan dengan metode DPPH. Diketahui bahwa ekstrak N-halus Achoroides ini memiliki nilai IC50 sebesar 58,44 ppm yang masuk kategori kuat. Selanjutnya,
setelah diformulasikan menjadi fitosom, dilakukan karakterisasi yang meliputi morfologi, didapatkan bahwa bentuknya bulat sferis dengan ukuran partikel 276,4 nanometer dan memiliki aktivitas antioksidan yang lebih kecil, yaitu sebesar 56,64 ppm. Hal ini mengindikasikan bahwa fitosom memiliki aktivitas antioksidan yang lebih baik dibandingkan dari ekstrak. Selanjutnya didapatkan bahwa efisiensi penyerapan sebesar 76,41%. Dan analisis gugus fungsi menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi antara fosfolipid dengan quercetin dari ekstrak tersebut. Selanjutnya dilakukan uji toleransi glukosa oral. Di sini digunakan untuk menentukan dosis fitosom yang digunakan untuk formulasi mikrosfer entrik. Didapatkan bahwa pada fitosom 200 mg per kilogram berat badan tidak berbeda signifikan dengan ekstrak 300 mg per kilogram berat badan dan juga akarbose dengan dosis 4,5 mg per kilogram berat badan. Hal ini mengindikasikan bahwa fitosom sebanyak 200 mg fitosom dengan kandungan 200 mg ekstrak ini memiliki aktivitas penurunan kadar glukosa darah yang tidak berbeda signifikan dengan ekstrak 300 mg. Di mana pada fitosom 200 mg ini hanya mengandung 100 mg ekstrak. Sehingga fitosom ini terbukti dapat meningkatkan aktivitas anti-hiperglikemik dari ekstrak sebanyak 3 kali lipatnya. Selanjutnya di sini saya membuat polimer penyalut entrik itu dengan deasilisasi glukomanan. Didapatkan bahwa derajat deasilisasi sebesar 92,3%. Kemudian dari pengujian disolusi di sini saya menggunakan dua medium pH, yaitu pada pH 6,8 dan juga pada pH asam 1,2. Pada pH 6,8 didapatkan bahwa profil pelepasan paracetamol dari deasilisasi glukomanan adalah sebesar 63 sampai dengan 71%, sedangkan pada suasana asam atau pH 1,2 sebesar 30 sampai dengan 39%. Oke, selanjutnya di sini saya melakukan uji daya mengembang dari deasilisasi glukomanan juga pada dua pH yang berbeda, yaitu pada pH 6,8 dan juga pada pH 1,2. Pada pH 6,8 didapatkan bahwa daya mengembang sebesar 407 sampai dengan 525% selama pengujian sampai dengan 8 jam. Sedangkan pada suasana asam atau pH 1,2 didapatkan bahwa persen pengembangan sebesar 543 sampai dengan 762% untuk yang pH basanya. Di sini kenapa saya melakukan pengujian daya mengembang, karena ketika polimer ini mengembang maka dia akan membentuk pori-pori, sehingga setelah terbentuk pori-pori nanti bahan aktifnya akan dikeluarkan atau keluar dari si penyalut tersebut, nanti akan masuk ke dalam cairan tubuh. Kemudian analisis termal di sini menunjukkan terjadi stabilisasi termal, terjadi peningkatan suhu lebur yang terbukti pada deasilisasi glukomanan sebesar 168,51 derajat Celcius, sedangkan pada glukomanan standar yaitu sebesar 117,54%. Selanjutnya evaluasi mikrosfer. Di sini ada ukuran partikel, didapatkan ukurannya sebesar 37,7 mikrometer dengan kadar air sebesar 2,97%, efisiensi penjerapan yang cukup baik sebesar 69,42%, dan juga drug loading capacity sebesar 8,1%. Untuk morfologinya sendiri di sini dapatkan bentuk yang bulat cekung karena terjadinya proses tadi pengeringan dengan metode semprot kering. Di sini dapatkan bahwa pada uji disolusi juga bahwa pada pH 6,8 memiliki profil pelepasan quercetin yang lebih besar, yaitu sudah lebih dari 80% sesuai dengan yang dipersyaratkan sebagai definisi dari sediaan entrik. Sedangkan pada pH asam di sini memiliki profil pelepasan yang kurang dari 30%. Selanjutnya mikrosfer entrik untuk kemudahan penggunaan pada penderita diabetes tipe 2 dimasukkan ke dalam sediaan kapsul. Di sini formulasi kapsul menggunakan 200 mg mikrosfer dengan bahan tambahan Avicel sebanyak 35 mg.
Didapatkan waktu hancur rata selama 5 menit 30 detik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Farmakope Indonesia. Dengan keseragaman bobot didapatkan bahwa penyimpangan sebesar 0,4 sampai dengan 3%. Di sini juga dilakukan pengujian disolusi dari kapsul mikrosfer entrik pada 2 medium pengujian, yaitu pada medium pH 6,8, daftar fosfat pH 6,8 dan juga daftar fosfat pH 1,2. Didapatkan bahwa pada profil pelepasan quercetin pada medium disolusi 6,8 ini jauh lebih tinggi yang sudah sesuai dengan persyaratan, yaitu lebih dari 80%. Dan pada pH asam atau pH 1,2 ini profil pelepasannya sudah kurang dari 30%. Selanjutnya, pengujian yang terakhir atau tahap ketiga adalah uji in vivo antidiabetes. Di sini diketahui bahwa mikrosfer entrik pada formulasi 3 memiliki penurunan kadar glukosa darah yang sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar 43,8% dibandingkan dengan metformin, yaitu 43,74% dan akarbose 42,8%. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang mana diketahui bahwa fitosom ekstrak N-halosteroides ini memiliki penurunan kadar glukosa darah yang lebih baik dibandingkan dari akarbose. Sehingga di sini juga saya menjadikan dasar saya untuk melakukan pengujian dengan dibandingkan dengan metformin. Untuk bobot badan sendiri di sini juga diketahui bahwa pada mikrosfer 1, 2, 3 dan juga kelompok kontrol positif terjadi peningkatan bobot badan. Hal ini mengindikasikan bahwa sediaan tersebut maupun obat standar yang digunakan terbukti dapat mengontrol proses metabolisme yang terjadi sehingga terjadi kenaikan berat badan setiap minggunya. Sedangkan pada kelompok kontrol negatif terus terjadi penurunan bobot badan setiap minggu. Selanjutnya, kesimpulan penelitian saya didapatkan bahwa ekstrak N-halosteroides dengan metode UAE menggunakan larut etanol 70% dan hasil 1% optimal pada frekuensi 40 kHz selama 30 menit dengan mengandung quercetin sebanyak 0,316 mg per gram ekstrak. Kemudian fitosom ekstrak N-halosteroides optimal didapatkan pada rasio ekstrak terhadap soya lecitin dengan perbandingan 1:1 dengan ukuran partikel sebesar 276,4 nanometer dan efisiensi penyerapan yang cukup baik, yaitu sudah mencapai 76,41%. Selanjutnya, mikrosfer entrik fitosom ekstrak N-halosteroides optimal didapatkan pada rasio deasilisasi glukomana dari derajat L100, yaitu pada rasio 9:5 yang menunjukkan bahwa hasil ukuran partikel sebesar 37,7 mikrometer dengan efisiensi penyerapan yang cukup baik sebesar 69,4% dan juga drug loading capacity sebesar 8,1% serta profil pelepasan quercetin yang lebih tinggi pada pH 6,8 dibandingkan dengan pH 1,2. Selanjutnya, mikrosfer entrik fitosom ekstrak N-halosteroides dengan penyalut entrik campuran deasilisasi glukomana dan derajat L100 pada dosis 200 mg per kilogram berat badan terbukti mampu menurunkan kadar glukosa darah sebesar 43,8% pada mencit diabetes, dan penurunan kadar glukosa darah mikrosfer entrik dengan penyalut campuran deasilisasi glukomana L100 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan akarbose, yaitu sebesar 42,85% dan juga metformin sebesar 43,74%. Untuk saran pada penelitian saya dari dilakukan pengujian farmakokinetik dan farmakodinamik untuk melihat bagaimana absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi dari sediaan tersebut. Kemudian dilakukan penelitian lebih lanjut terkait parameter biokimia dan hematologis hewan model diabetes setelah dilakukan pemberian kapsul mikrosfer entrik fitosom ekstrak N-halosteroides. Selanjutnya dilakukan uji toksisitas, baik toksisitas akut, subkronis, maupun kronis ya, untuk menilai keamanan dari pemakaian kapsul ini dalam jangka waktu yang panjang, serta dilakukan uji stabilitas dipercepat dan juga stabilitas jangka panjang terhadap kapsul mikrosfer entrik fitosom ekstrak N-halosteroides sebagai kandidat obat antidiabetes.
Untuk luaran penelitian saya, di sini saya ada 2 luaran. Yang pertama adalah dengan judul Novel Enhalus Ochoides Phytosome Formulation, Characterization, and Bioavailability Enhancement. Artikel saat ini sudah terpublish pada jurnal Bioscientia Medicina yang sudah terindeks pada Web of Science dan Copernicus. Selanjutnya, luaran penelitian kedua, itu yang berjudul Optimizing Ultrasonic Extraction of Enhalus Steroides to Enhancement Physicochemical Trait and Antioxidant Activity, yang mana sudah mendapatkan LOE yang akan segera terbit pada bulan September ini pada Jurnal Jamu Indonesia volume 10 nomor 3, dan jurnal tersebut memiliki terindeks Sinta 2. Saya persilahkan penyanggah pertama, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Renat Apoteker Deni Rahmat MSI untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu dari Promopenda ya, begitu percaya diri ya hari ini ya, tenang dan telah menyampaikan dengan sangat baik ya penelitiannya. Saya juga melihat bahwa dan mengejutkan saya sebetulnya ya bahwa Promopenda sudah mendapatkan gelar doktor sebelumnya, dan ini mudah-mudahan sekarang merupakan doktor kedua begitu ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kandidat kita. Saya telah melihat ya dan juga mengikuti perkembangan studi dan penelitian Promopenda, di mana telah melakukan formulasi ya di sini dengan kaitannya adalah nanopartikel, juga mikrosphere ya, serta deasetilasi polimernya ya. Yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana ya strategi tersebut dapat mempengaruhi atau memperbaiki profil farmakokinetika dan optimasi selanjutnya sehingga dapat meningkatkan efektivitas terapeutik dari senyawa aktif ya dalam tanaman yang saudara kembangkan. Formulasinya, silakan. Yang terhormat Profesor Dr. Renat Apoteker Deni Rahmat MSI, perkenalkan saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Strategi di sini yang saya gunakan untuk meningkatkan efikasi dari ekstrak Enhalus steroides adalah dengan menjadikan dia atau menformulasikan menjadi sediaan fitosom, yang mana fitosom diketahui dapat meningkatkan bioavailabilitas dari sediaan dan juga dapat membantu menurunkan dosis karena ukuran dapat membentuk kompleks yang lebih kompleks antara fosfatidilkolin dengan juga si ekstrak tersebut, yang mana kalau dibandingkan dengan sistem penghantaran nano lain seperti liposom, fitosom ini memiliki kelebihan yang mana dia memiliki membentuk kompleks antara fosfolipid dengan ekstrak, yang mana tidak terjadi pada liposom. Pada liposom hanya terjadi enkapsulasi ekstrak oleh fosfolipid dan kolesterolnya, sehingga di sini memiliki kelebihan, memiliki stabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan tadi contohnya tadi seperti liposom tadi. Selanjutnya saya memformulasikan menjadi sediaan mikrosferentrik berdasarkan penelitian pendahuluan didapatkan bahwa ekstrak Enhalus Ochoides ini memiliki aktivitas antihiperglikemik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol positifnya yaitu akarbose, dan juga memiliki aktivitas antihiperglikemik yang lebih tinggi juga dibandingkan dua lamun lainnya yaitu Thalassia hemprinci dan Cimodosia rotundata. Sehingga ini yang menjadikan dasar saya kenapa saya menjadikan formulasi mikrosferentrik, karena memang dia telah terbukti dapat memiliki mekanisme
sebagai inhibitor alfa glukosidase, sehingga saya menjadikan dia formulasi mikrosferentrik agar membantu membawa fitosom ekstrak N-halus osteoides ini dapat sampai kepada usus halus, sehingga nanti dia akan dapat melepaskan fitosom tersebut dan juga menjadikan efek terapinya lebih meningkat. Selanjutnya untuk optimasi yang bisa saya lakukan selanjutnya adalah dengan melakukan formulasi ulang terkait dengan di sini drug loading capacity-nya masih kurang tinggi dan juga efisiensi penjerapannya yang kurang dari 80% walaupun sudah masuk kategori yang cukup baik, tetapi mungkin dengan merasiokan dengan skala yang lebih kecil, mungkin dengan kelipatan 0,5 bisa didapatkan fitosom yang memiliki efisiensi penjerapan yang lebih baik dibandingkan dengan hasil penelitian yang saya dapatkan. Baik, sangat lengkap, cukup dari saya. Terima kasih. Saya persilahkan penyanggah kedua, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami MKes untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya bertanya, tentu saya mengucapkan selamat kepada Ibu Siti Mardianti yang pada hari ini menjalani ujian terakhir ya untuk pendidikan doktor di program doktor ilmu farmasi di FFUP. Terus selamat juga untuk keluarga yang sudah mendukung Bu Mardianti dalam berproses, serta institusi Bu Mardianti yang mungkin sebentar lagi menambah satu double doktor berarti ya pada program studi. Penelitian yang dilakukan oleh Ibu Yanti ini tidak hanya menunjukkan inovasi dalam bidang farmasetika gitu ya tadi, tapi juga kontribusi penting dalam farmakologi, khususnya pengembangan agen anti diabetes berbasis bahan alam yang kemudian diformulasi secara modern. Nah, semoga capaian ini menjadi awal untuk Ibu dan juga lingkungan untuk berkontribusi dalam pengembangan obat herbal Indonesia. Nah, dari sekian panjangnya proses penelitian yang dilakukan, ada dua hal yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, dalam penelitian in vivo atau pada hewan coba, di sini Bu Yanti menggunakan dua metode uji. Ya, metode uji yaitu uji toleransi glukosa dan juga uji pada tikus model diabetes dengan induksi streptozotocin, gitu ya. Nah, yang tentunya berbeda target mekanisme ya. Nah, apakah bisa dijelaskan mengapa menggunakan dua metode tersebut dan inginnya muaranya di mekanisme yang mana sebetulnya dari penelitian ini atau dari hasil yang didapatkan yang mana yang lebih mengarah mekanisme aksinya sebagai anti diabetes di jalur yang mana. Kemudian yang kedua, tadi di saran penelitian Ibu menyampaikan bahwa sebaiknya kita melakukan uji keamanan gitu ya dari sediaan yang dibuat ini. Nah, apakah memang ada indikasi bahwa ada yang bersifat toksik atau tujuan apa yang ingin dilakukan dalam uji keamanan ini dan langkah-langkah uji keamanan apa yang dapat dilakukan? Silakan. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami MKes, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa saya menggunakan dua pengujian in vivo? Di sini yang pertama adalah saya menggunakan uji toleransi glukosa oral sebenarnya adalah untuk mendapatkan dosis optimal dari fitosom yang akan saya gunakan pada mikrosfer entrik. Yang mana bahwa pada uji toleransi glukosa oral sendiri di sini untuk membuktikan mekanisme dari inhibitor alfa glukosidase yang sesuai dengan prinsip dari OGTT sendiri, itu pemberian glukosa postprandial. Sehingga di sini apalagi didukung oleh penelitian terdahulu bahwa fitosom ekstrak N-halus osteoides ini memiliki aktivitas inhibitor alfa glukosidase yang lebih tinggi dibandingkan oleh akarbose dan juga dua jenis lamun yang lainnya. Sedangkan untuk pemilihan metformin sendiri, metformin diketahui merupakan obat anti diabetes tipe 2 lini pertama yang mana dia bekerja untuk
gluconeogenesis di hati, yaitu untuk mengurangi produksi glukosa di hati. Dan sebenarnya di sini kenapa saya menggunakan dua metode pengujian tersebut adalah untuk melihat bagaimana mekanisme yang lebih tepat. Di sini dengan melakukan induksi streptosin diketahui bahwa terjadi perusakan pada sel beta pankreas, yang mana pada perusakan sel beta pankreas adalah akan terjadi penurunan, akan terjadi sekresi insulin yang berkurang, sehingga di sini saya menggunakan metformin sebagai pembanding gitu ya, menggunakan uji in vivo anti diabetes sendiri untuk melihat dan membuktikan bahwa meskipun pada kondisi patofisiologis sel beta pankreas yang terjadi kerusakan tetap mampu menurunkan kadar glukosa darah pada mencit diabetes tersebut. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan keamanan. Di sini walaupun saya menggunakan bahan alam tetap memiliki potensi toksisitas dari ekstrak yang saya gunakan. Apalagi di sini saya tidak menggunakan uji sisa pelarut. Di sini saya melakukan di sini apa saja yang bisa dilakukan selanjutnya adalah dengan melakukan uji toksisitas, yaitu dengan toksisitas akut, yaitu subkronis maupun kronis, dan juga bisa melakukan toksisitas organ target. Di sini pengujian toksisitas akut adalah untuk melihat apakah sediaan saya dengan pemberian tunggal memiliki efek toksik, dengan menentukan lethal dose-nya. Sedangkan pada pengujian keamanan toksisitas subkronis ini dilakukan pengujian selama 1-3 bulan dengan cara diberikan sediaan secara berulang untuk menilai keamanannya atau melihat apakah terjadi perubahan dari fisiologis maupun patofisiologis dari hewan uji tersebut, yang mana diharapkan adalah aman ya untuk pengujian dari toksisitas subkronisnya. Sedangkan pada pengujian kronis ini dilakukan pengujian selama 3-6 bulan untuk melihat bagaimana profil dari hematologis maupun biokimianya terkait dengan apakah mungkin terjadi kerusakan baik itu pada hepar atau ginjal ataupun pada pankreasnya. Selanjutnya juga di sini bisa dilakukan pengujian toksisitas organ, itu untuk melihat bagaimana histopatologis dari organ baik itu ginjal, hepar maupun dari pankreasnya. Ya, baik. Jadi banyak hal yang bisa dikembangkan dari penelitian yang sudah Anda lakukan. Terima kasih. Cukup, Bapak Ketua Sidang. Saya persilahkan penyangga ketiga, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil MSI, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Ketua Tim Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Promovenda yang pada hari ini sebentar lagi insya Allah akan mendapatkan gelar doktor yang kedua. Baik, mengenai penelitian. Ada 2 pertanyaan dari saya, yaitu pertanyaan pertama yaitu terkait dengan hasil penelitian, di mana menurut Promovenda dari hasil penelitian ini, Microsphere Phytosome Extract Enhalus Acorides tadi bersifat sebagai anti diabetes tipe 2 lebih baik dibandingkan dengan metformin maupun akarbose. Pertanyaannya, bagaimana aktivitas ekstrak Enhalus Acorides tadi berproses sebagai anti diabetes, dan kira-kira apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mengaplikasikan ekstrak Enhalus tadi sebagai obat anti diabetes. Pertanyaan kedua, bagaimana pengembangan dari hasil riset yang telah Mardianti lakukan ya, untuk dikembangkan dalam karir Promovenda di perguruan tinggi dalam rangka Tridharma perguruan tinggi.
Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Najamil MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Tadi yang pertanyaan pertama adalah bagaimana microsfer entrik fitosom ini bisa memiliki aktivitas antidiabetes yang lebih baik dibandingkan dengan kontrol positif baik akarbose dan juga metformin. Di sini diketahui bahwa ekstrak Enhalus Oecharoides sendiri memiliki kandungan utama yaitu quercetin yang memang sudah diketahui memiliki mekanisme pada penelitian-penelitian terdahulu. Berbagai mekanisme tadi termasuk adalah dapat menghambat inhibitor alfa glukosidase, kemudian juga dia dapat memperbaiki sel-sel kerusakan pada sel-sel beta pankreas, juga dapat meningkatkan sekresi insulin. Di sini tadi sudah saya kemukakan bahwa pada akarbose memang pada penelitian pendahuluan dia sudah terbukti, tapi fitosomnya dengan uji toleransi glukosa oral tidak dengan penginduksi diabetes terbukti dapat menurunkan menurunkan kadar glukosa darah yang lebih baik dibandingkan dengan akarbose yang mana menunjukkan bahwa memiliki kesamaan mekanisme yaitu sebagai inhibitor alfa glukosidase yang mana dia dapat menghambat pemecahan dari polisakarida maupun oligosakarida menjadi glukosa yang nanti akan diserap oleh darah, yang mana memang enzim alfa glukosidase ini disekresikan di brush border usus halus sehingga saya memformulasikan menjadi sediaan microsfer entrik. Kemudian dibandingkan dengan metformin yang mana tadi sudah disebutkan bahwa metformin memiliki mekanisme dia meningkatkan ambilan glukosa perifer, yang mana di sini ditampilkan tadi dengan pengujian in vivo anti diabetes ya dengan menginduksi menggunakan streptozosin yang dapat merusak sel beta pankreas sehingga menimbulkan efek samping yaitu dapat meningkatkan kadar glukosa darah atau hiperglikemik, yang mana dari hasil sediaan saya memiliki aktivitas antihiperglikemik yang sedikit lebih tinggi, hanya berbeda 0,1% dibandingkan dengan metformin, sehingga bisa dikatakan bahwa aktivitasnya ini lebih ke arah sebagai inhibitor dari alfa glukosidase, yang mana memang sesuai dengan target saya itu memformulasikannya menjadi sediaan microsfer entrik. Untuk kendala yang saya alami selama penelitian adalah terkait karena saya ingin menggunakan tadinya adalah polimer tunggal yaitu deasilasi glukomanan, namun ternyata pada saat pelaksanaan belum sesuai dengan persyaratan dari microsfer sediaan entrik yang mana harus lepas pada pH 6,8 ini lebih dari 70%, sehingga saya melakukan kombinasi dengan polimer komersil yaitu eudragit L100. Selanjutnya di mana glukomanan ini memiliki sifat yang sensitif juga terhadap kelembaban, sehingga pada saat proses pengeringan atau metode proses pembuatan microsfer entrik dengan metode semprot beku ini sedikit kesulitan, sehingga saya harus mencari alat pada berbagai institusi hingga didapatkanlah alat yang saya sesuai untuk penelitian saya itu di BRIN, yang mana didapatkan benar-benar microsfer entrik ini sudah dalam bentuk yang kering dalam serbuk. Selanjutnya tadi pertanyaan kedua terkait terkait dengan lanjutan penelitian saya untuk Tridharma perguruan tinggi, yang mana di sini tadi sudah saya tampilkan dalam slide saya bahwa dapat dilakukan penelitian lanjutan yang meliputi profil farmakokinetik dan farmakodinamik dari kapsul microsfer entrik untuk melihat bagaimana profil absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresinya. Kemudian juga dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk melihat profil biokimia maupun histopatologis dari mencit diabetes setelah 21 hari. Selanjutnya juga dilakukan uji toksisitas
baik itu akut, kronis maupun subkronis untuk menilai keamanan pada jangka panjang serta dilakukan uji stabilitas untuk melihat bagaimana keamanan dia selama masa simpan, yang mana ini hasil penelitian saya bisa dikatakan sebagai kandidat obat anti diabetes, yang mana bisa setelah dilakukan tahapan-tahapan selanjutnya bisa didaftarkan menjadi obat herbal terstandar, yang mana jika sudah terbukti bisa dilanjutkan dengan penelitian pada fase klinis hingga bisa didaftarkan menjadi fitofarmaka. Baik, cukup bagus, lengkap ya. Terima kasih. Saya persilahkan penyanggah keempat, yaitu yang terhormat Dr. Apoteker Sutrio MSI untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang atas kesempatannya. Ya, silahkan minum dulu, nggak apa-apa. Mohon maaf. Ya, Saudari Pramopenda ya, pertama saya ucapkan selamat ya, dari sudah menyelesaikan penelitiannya dan juga sudah sampai tahap ujian akhir ini, dan tentunya selamat juga kepada tim promotor ya. Baik, saya mengikuti penelitian yang saudara lakukan ya, cukup panjang ya, mulai dari ekstraksi ya, kemudian juga karakterisasi ya, pembuatan fitosom, fosfat, kemudian juga kapsul ya, dan juga uji aktivitas ya. Jadi penelitiannya ini cukup panjang nih. Dan saudari Pramopenda juga sudah berhasil mengidentifikasi juga terkait dengan keterbatasan dari penelitian ini ya, yang tadi disampaikan di dalam penelitian. Sama seperti tadi pertanyaan penguji yang lain, saya ingin melanjutkan bahwa di dalam pengembangan obat herbal ya, atau sekarang obat bahan alam ya, obat bahan alam ini tentunya tantangan yang besar adalah bagaimana obat bahan alam ini bisa masuk ke dalam sistem kesehatan nasional gitu ya. Biasanya kan obat bahan alam itu masuknya banyak di medsos malah ya. Jadi di medsos itu banyak sekali ya terkait dengan promosi-promosi obat bahan alam. Nah, jadi mungkin penelitian yang panjang ini akan lebih bermakna lagi ya nanti kalau bisa masuk ke dalam sistem kesehatan nasional ya, di mana dalam sistem kesehatan nasional itu tentunya membutuhkan tidak sekedar tadi obat herbal standar, tapi sudah menjadi fitofarmaka yang seperti tadi disampaikan. Nah, mungkin saudari Pramopenda bisa sampaikan ya, kalau saudari Pramopenda akan mengembangkan menjadi fitofarmaka ini secara teknis ya, tahapan-tahapan, mungkin bisa dijelaskan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan ya dari penelitian yang sudah saudara lakukan ini sampai nanti mendapatkan sediaannya tadi menjadi fitofarmaka. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Apoteker Sutrio MSI, perkenalkanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jadi di sini untuk sampai ke proses pendaftaran fitofarmaka tentu saja kita harus melalui tahapan uji klinis gitu ya. Yang mana saya sendiri belum melakukan pengujian keamanan untuk praklinisnya, yang tadi meliputi ada toksisitas akut, kemudian kronis dan juga subkronis, sehingga memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menilai dari segi keamanannya. Selanjutnya bisa dilakukan pengujian dan juga pengujian-pengujian lain tadi yang meliputi profil farmakokinetik dan farmakodinamiknya untuk melihat bagaimana absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat, yang mana kita ketahui bersama bahwa untuk bahan alam sendiri dia memiliki profil farmakokinetik yang biasanya kurang baik gitu ya dibandingkan dengan obat-obat yang sintetik. Sehingga perlu dilakukan pengkajian yang lebih dalam. Selanjutnya bisa setelah dilakukan pengujian praklinik, ya bisa dilakukan pengujian klinik. Yang pertama pada pengujian klinik fase 1, di sini kita melihat bagaimana keamanannya, yaitu menggunakan pada populasi individu yang sehat.
Jadi dengan menggunakan populasi dalam jumlah yang terbatas, kita melihat bagaimana keamanan dari sediaan yang telah saya buat. Apakah memang sudah terbukti dari keamanannya? Setelah terbukti, kita lanjutkan ke tahap yang kedua, itu kita lakukan bagaimana terkait dengan efikasi dan dosisnya, apakah sudah tepat atau belum. Di sini kita melakukan pengujian pada populasi sampel, yaitu penderita diabetes tipe 2 dengan jumlah populasi yang sedikit, hanya sekitar kurang dari 50 penderita. Selanjutnya, jika sudah terbukti, bisa kita lanjutkan yang tahap akhir, yaitu tahap 3, yang mana kita lakukan bagaimana efektivitas sediaan yang telah saya kembangkan dibandingkan dengan standar yang digunakan pada diabetes mellitus tipe 2 tadi ya, seperti kombinasi metformin dan sulfonylurea pada penderita diabetes dalam cakupan yang lebih luas. Sehingga setelah tahapan klinis tersebut sudah tercapai gitu ya, bisa kita lakukan proses registrasi untuk pengujian menjadi fitofarmaka. Sebelumnya juga kita perlu mencari mitra industri gitu ya, yang mana yang sudah memang memiliki fasilitas cara produksi obat tradisional yang baik ya. Kita dapat meningkatkan skala produksinya, scale up menjadi skala pilot. Baik, terima kasih, jawabannya lengkap ya. Terima kasih Ketua Sidang. Saya persilahkan penyangga kelima, yaitu yang terhormat Dr. Apoteker Siti Sa'diah SSI MSI untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih. Saudari Pramopenda, saya sudah mengikuti, terutama membimbing ya, Anda dari awal sudah sampai di tahap ini. Ucapkan selamat. Terkait dengan Enhalus Acroides yang Anda gunakan dalam penelitian Anda, yang kita harapkan tentu saja dapat dihilirisasi ya dengan mitra industri. Dapatkah saudara menjelaskan terkait sustainability-nya dari tanaman ini, dan bagaimana bahwa tanaman ini tidak akan memberi dampak negatif pada ekosistem laut kalau dia digunakan sebagai bahan baku obat bahan alam? Satu saja. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Apoteker Siti Sa'diah SSI MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait ketersediaan bahan baku, memang Enhalus Acroides sendiri ini merupakan lamun dengan populasi terbesar di Indonesia, tetapi untuk produksi skala massal kita tidak bisa langsung memanen dari ekosistemnya gitu ya, sehingga di sini kita perlu melakukan budidaya, yang mana diketahui bahwa dengan transplantasi pada bagian akar atau rizomnya ini di Sulawesi Selatan membuktikan dapat meningkatkan kelangsungan hidup dan juga kepadatan dari populasi lamun tersebut. Nah, lamun Enhalus Acroides sendiri ini karena kita namanya budidayakan, sehingga dia tidak akan merusak ekosistem aslinya, yang mana memang Enhalus Acroides ini memiliki peranan penting dalam ekosistem tadi ya. Dia dapat mencegah terjadinya abrasi, kemudian juga tempat tinggal atau habitat dari hewan-hewan laut seperti dugong, ikan, penyu, udang, kepiting. Kemudian juga dia dengan reaksi fotosintesis gitu ya, dapat memberikan oksigen, sehingga dapat menjernihkan air laut. Sehingga dengan kita melakukan budidaya, diharapkan bahwa ketersediaan bahan baku ini akan terjaga selama proses produksi. Saya persilakan penyangga ke-6, yaitu yang terhormat Dr. Apoteker Yesi Desmiati MSI untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mardianti ya, saudari Promovenda, selamat sudah sampai ke tahap ini. Kami tim promotor sudah mendampingi saudara dan
walaupun dulu sempat agak hiatus karena pandemi begitu ya, tapi setelah kembali aktif, saudari memang saya anggap cukup gigih, tekun, dan terbuka dengan masukan gitu ya. Setiap kita diskusi, masukan-masukan ini menjadi kemajuan yang sangat pesat dalam sidang-sidang yang saudari lakukan ya. Selamat sudah sampai ke tahap ini. Kemudian berikutnya mengenai penelitian ini memang sangat menarik karena banyak sekali menggunakan bahan alam ya. Yang pertama tentu tadi tanamannya sendiri, halus, kemudian juga ada memanfaatkan porang begitu ya. Nah, yang menariknya salah satunya adalah karena di sini Anda memanfaatkan tanaman laut ya, sedangkan kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumber daya laut ya. Jadi pengembangan tanaman-tanaman laut memang belum terlalu banyak seperti tanaman darat, tetapi di sini Anda mempropos pemanfaatan tanaman laut halus Acroides ini. Nah, yang beberapa tanaman laut tentu memiliki karakteristik masing-masing begitu ya, dan kebetulan yang halus ini termasuk namanya tipenya lamun gitu ya, kalau in Englishnya seagrass. Ini nanti saudara bisa jelaskan apa sih perbedaan secara morfologi ya, kita orang awam melihat yang ini lamun yang atau perbedaannya dengan tanaman-tanaman laut lainnya, misalnya rumput laut dan lain-lain. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, karena tadi sudah banyak juga dari pertanyaan penguji sebelumnya yang nanti target akhirnya adalah menjadi sediaan. Tentu dari segi bahan alam kita harus melakukan standarisasi. Salah satunya adalah senyawa marker. Ya. Senyawa apa yang akan saudari usulkan sebagai marker? Di sini kan banyak ya kandungannya, termasuk juga flavonoid, ada luteolin, quercetin, apigenin. Memang penelitian ini banyak menyebutkan quercetin. Mungkin nanti dijelaskan mengapa akhirnya menggunakan quercetin sebagai marker dan bagaimana sifat kimia tersebut bisa mempengaruhi. Aja pertanyaan. Yang terhormat Dr. Apoteker Yesi Desmiati MSI, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama terkait dengan perbedaan lamun halus Acroides dengan rumput laut atau CN, memiliki nama juga seagrass. Lamun halus Acroides ini merupakan tanaman berbunga atau Angiosperma yang mana dia memiliki akar, batang, dan daun sejati, juga memiliki bunga dan juga buah. Ini yang tidak didapat dan tidak ada pada rumput laut, yang mana rumput laut merupakan alga makroskopis yang dia tidak memiliki akar, batang, dan juga daun yang sejati. Kemudian untuk mendapatkan nutrien, untuk lamun halus Acroides ini dia menyerap melalui akar atau rizom yang menempel pada substrat baik itu pasir maupun lumpur. Sedangkan pada rumput laut dia tidak memiliki akar sehingga dia menyerap langsung melalui seluruh tubuhnya atau yang disebut dengan talus. Kemudian untuk lamun halus Acroides sendiri ini biasanya dia digunakan sebagai ekosistem dan juga tempat tinggal atau habitat dari hewan-hewan laut tadi. Selain itu juga halus Acroides ini dapat menjadi indikator gitu ya, kebersihan dari suatu laut, kebersihan atau kejernihan dari air laut. Kemudian terkait dengan tadi pertanyaan yang kedua, marker apa yang akan digunakan? Oke, di sini saya menggunakan marker berupa quercetin, yang mana memang pada penelitian terdahulu sudah dilakukan pengujian ada apa saja kandungan yang terdapat pada halus Acroides. Didapatkan bahwa kandungan utamanya memang quercetin dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan flavonoid yang jenis yang lainnya. Ya baik, terima kasih. Cukup. Saya persilahkan penyangga ketujuh, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Epionora Anwar MSI untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih
Ketua Penguji. Saya sebagai promotor pada hari ini sangat bangga atas apa yang telah dicapai oleh Siti Mardianti. Kami mulai dari awal sampai saat ini selalu berinteraksi. Pada saat ini saya hanya ingin bertanya satu saja karena hampir setiap kali kita selalu berkonsultasi. Pertanyaannya adalah untuk menetapkan penggunaan eksipien dalam sediaan enterik, sifat fungsional apa yang perlu diperhatikan? Silahkan jawab. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Evionor Anwar MS, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Sifat fungsional yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan daya mengembangnya. Yang mana untuk sediaan enterik ini memang dia harus memiliki profil pelepasan pada pH 6,8 yang sesuai dengan pH dari target kerja obat saya, yaitu di usus halus sebagai inhibitor alfa-glukosidase. Jadi ketika dia mengembang, maka akan terbentuk pori-pori, sehingga ketika telah terbentuk pori-pori, ini akan memberikan potensi obat untuk keluar masuk ke dalam cairan tubuh, yang mana jika daya mengembangnya lebih besar pada pH 6,8, hal ini mengindikasikan bahwa bahan aktif di sini quercetin pada penelitian saya dapat lepas gitu ya, dengan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang pada pH tadi asam, yang mana memang kita ketahui bahwa quercetin ini adalah sifatnya memiliki bioavailabilitas yang rendah terkait dengan pelarutan dan juga mudah terdegradasi oleh asam lambung, sehingga diharapkan dengan di sini menggunakan polimer enterik yang saya gunakan membantu melindungi agar meminimalisir obat quercetin yang bisa keluar pada suasana asam atau pH 1,2, yang mana di sini saya lakukan pengujian menggunakan medium davar fosfat pH 1,2. Dan hal itu sudah terbukti bahwa pada pH 1,2 profil pelepasannya itu sudah kurang dari 20%. Dan pada profil pelepasan quercetin pada pH 6,8 sudah lebih dari 80%. Ini sudah sesuai dengan juga kalau kita menggunakan polimer-polimer yang sudah komersil seperti polimer metakrilat seperti Eudragit L100 yang memang spesifik untuk pelepasan pada usus halus, yaitu pada pH 6 sampai dengan 7. Terima kasih, saya cukup puas. Ya, giliran saya sebagai ketua penguji untuk bertanya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya kepada saudari Promopenda yang sebentar lagi ini akan memperoleh gelar doktor yang kedua. Ya, selamat juga kepada institusi Anda yang sebentar lagi juga menambah jajaran doktor di prodi farmasinya. Pertanyaan saya yang pertama, tadi saudari Promopenda mengungkapkan bahwa senyawa bioaktif dari ekstrak N-halus acroides itu adalah quercetin ya. Seperti kita ketahui kan quercetin juga banyak ya terdapat di tanaman darat Angiospermae ya. Nah ini mengapa Anda memilih ekstrak N-halus acroides yang dalam hal ini kan habitatnya di lautan ya, dibandingkan quercetin yang diperoleh dari tanaman-tanaman yang di daratan. Pertanyaan kedua, mengenai metode pengujian, tadi Anda tadi menggunakan metode dengan induksi streptosotosin pada mencit ya. Seperti kita ketahui kan banyak induktor untuk antidiabetes ya, selain streptosotosin sendiri bahannya itu relatif mahal, kita juga bisa menggunakan alloxan. Nah, pertanyaan saya, mengapa saudara menggunakan streptosotosin? Apakah ini kaitannya dengan sensitivitas streptosotosin pada mencit dibandingkan tikus? Silakan jawab. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin M. Biomed, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Alasan saya menggunakan bahan baku berasal dari laut karena memang tadi sudah tergambarkan bahwa penggunaan pemanfaatan yang berasal dari bahan alam laut ini kurang
gitu ya, dibandingkan dengan kalau kita menggunakan tanaman-tanaman yang memang sudah established, yang sudah banyak penelitiannya, yang seperti kita ketahui ya, untuk tumbuh-tumbuhan berbunga tadi bisa mengandung quercetin dan senyawa-senyawa flavonoid lainnya. Jadi itu yang menjadikan dasar saya kenapa memilih menggunakan lamun Enhalus choroides ini, selain memang dari penelitian pendahuluan sudah terbukti dia memiliki aktivitas inhibitor alfa glukosidase yang lebih baik dibandingkan dengan lamun jenis lainnya itu Cimodocea rotundata sama Thalassia hempringi. Dan memang di sini perlu diketahui juga bahwa lamun Enhalus choroides sendiri merupakan lamun dengan populasi terbesar, sehingga diharapkan tidak merusak ekosistem. Selanjutnya, kenapa saya menggunakan streptozosin sebagai penginduksi diabetes? Berdasarkan literatur yang saya ketahui, memang untuk induksi dengan streptozosin ini pada diabetes tipe 2 lebih banyak digunakan karena memang terkait dengan sensitivitasnya yang lebih tinggi, di mana memang di sini saya menggunakan pada hewan yang ukurannya lebih kecil, yaitu mencit, dibandingkan dengan tikus yang memang juga banyak digunakan dengan menggunakan induksi dengan aloksan. Kemudian juga induksi streptozosin ini diharapkan adalah kita bisa mengatur apakah kita mau menjadikan dia diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2, yang mana target saya adalah diabetes tipe 2, yang mana memang tidak terjadi kerusakan yang massal pada sel beta pankreasnya, karena pada diabetes tipe 2 hanya terjadi resistensi insulin, yang mengartikan bahwa insulin ini tetap disekresikan oleh sel beta pankreas, sehingga itu yang menjadikan dasar saya kenapa memilih induksi dengan streptozosin. Cukup ya jawabannya, saya cukup puas ya. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ketua Sidang untuk mengajukan pertanyaan dan melanjutkan sidang terbuka. Terima kasih Ketua Penguji. Saudara Promovenda Dr. Siti Mardianti. Saya melihat di dalam saudara juga adalah doktor psikologi klinis. Saat ini saudara mempertahankan dalam sidang terbuka untuk doktor ilmu farmasi. Di dalam penelitian disertasi saudara berkaitan dengan anti diabetes tipe 2 tadi saya baca. Pertanyaan saya ingin saudara jawaban jujur ya. Sebagai seorang dokter ya, psikologis klinis ya. Saat ini saudara juga dokter ilmu farmasi. Kenapa saudara mengambil penelitian yang tidak dikaitkan dengan kolaborasi interdisipliner antara psikologis klinis? Sementara psikologis klinis saya baca itu berkaitan dengan misalkan pengembangan obat-obatan yang berkaitan dengan psikologi klinis, misalkan soal mental dan sebagainya. Tapi saudara lebih tertarik mengenai anti diabetes. Karena saya minta alasan saudara. Ya, padahal dari sisi pengetahuan, kolaborasi interdisipliner yang saudara miliki itu jauh lebih barangkali lebih spesifik dan lebih maju ke depan. Apakah anti diabetes yang saudara lakukan penelitian dia dalam disertasi ini mempunyai prospek secara ekonomis? Silakan. Yang terhormat Profesor Dr. Adnan Hamid SH MHMM, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Kenapa saya memilih anti diabetes, padahal background saya juga memiliki doktor ilmu psikologi klinis. Jadi saya cerita sedikit, doktor psikologi klinis saya juga pada saat itu saya melakukan disertasi terkait dengan pasien.
Ya, jadi saat itu saya mengambil sampel adalah penderita gagal ginjal yang menjalani proses hemodialisis karena dia telah terjadi perubahan pada kualitas hidupnya atau terjadi penurunan pada kualitas hidupnya. Menurut saya pribadi, pada diabetes mellitus tipe 2 sendiri juga terjadi penurunan kualitas hidupnya, terutama tadi terkait dengan penggunaan obat jangka panjang karena metformin sendiri diketahui memiliki efek samping, salah satunya adalah dapat menyebabkan rasa lelah, cepat lelah seperti itu, sehingga dia memiliki masalah terkait bagaimana dia misalkan aktivitas fisik harian, sehingga apalagi diabetes mellitus ini bisa terjadi komplikasi dengan penyakit-penyakit lain yang mana dapat meningkatkan mortalitas atau kecacatan. Nah, di sini berdasarkan hal tersebut saya beranggapan bahwa ini masih linier dengan disertasi dengan S3 psikologi klinis saya, karena tadi saya menilai bahwa penderita diabetes mellitus ini kemungkinan terjadi komplikasinya sangat besar, yang mana kalau dia tidak terobati ya secara maksimal ya dapat menyebabkan komplikasi-komplikasi lainnya yang mana akan mempengaruhi dari aspek kualitas hidup penderita itu sendiri. Ya, kalaupun jawabannya salah, saya juga nggak tahu. Nggak apa-apa jawabannya. Ujian telah berakhir, selanjutnya anggota sidang akan menentukan penilaian dan sidang saya skors untuk beberapa saat. Ujian telah selesai. Tim penguji promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila akan mengadakan sidang tertutup selama 15 menit. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji meninggalkan ruangan. Promovenda dipersilahkan meninggalkan podium. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Baik, mohon izin kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk dapat memasuki kembali ruang sidang karena sidang terbuka akan kami lanjutkan kembali. Hadirin yang terhormat, sidang akan dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila memasuki ruang sidang. Promovenda memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada Ketua Sidang, dipersilahkan untuk melanjutkan sidang kembali. Sidang terbuka promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila saya buka kembali. Saudara Promovenda, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan para penguji. Laporan promotor mengenai perkembangan keahlian saudara dan laporan ketua program studi mengenai hasil perkuliahan, ujian proposal, ujian tertutup, serta ujian promosi doktor saudara pada hari ini. Berdasarkan semua itu, anggota sidang memutuskan untuk menetapkan Saudari Siti Mardianti, NPM 541-923-1009, dinyatakan lulus dengan IPK 3,98 dan predikat dengan pujian. Selanjutnya saya persilakan saudari doktor, jadinya doktor kuadrat ya. Doktor Siti Mardianti, M.Pharm, Magister Farmasi untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua Sidang, Ketua Penguji, para promotor dan kopromotor, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan atas keberhasilan saya menempuh ujian disertasi terbuka pada siang hari ini. Dari lubuk hati yang terdalam dan dengan perasaan tulus, tidak ada kata lain yang dapat diucapkan
kecuali ucapan terima kasih yang saya tujukan kepada Bapak Profesor Dr. Adnan Hamid SHMHMM sebagai Ketua Sidang pada acara hari ini. Kemudian kepada Ibu Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala M. Biomed selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila pada periode 2018 sampai 2022. Bapak Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin M. Biomed selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila sekaligus sebagai Ketua Penguji pada hari ini. Tim promotor saya yaitu Ibu Profesor Dr. Apoteker Evionor Anwar sebagai promotor. Terima kasih banyak Prof. Ibu Dr. Apoteker Yesi Desmiati MSI sebagai kopromotor 1 sekaligus sebagai sekretaris program studi Doktor Ilmu Farmasi. Terima kasih banyak Ibu. Dan Ibu Dr. Apoteker Siti Sa'diah MSI sebagai kopromotor 2 saya. Terima kasih Ibu Dia. Kemudian para dosen yang saya hormati yaitu Bapak Profesor Dr. Rernat Apoteker Deni Rahmat MSI sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Farmasi. Terima kasih banyak Prof atas ilmu, saran, dan arahannya kepada saya. Ibu Profesor Dr. Apoteker Nimade Dwi Sandi Utami MKes, terima kasih banyak Prof atas saran yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya kepada Ibu Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil MSI, terima kasih banyak atas masukan terkait dengan penelitian saya, dan juga Bapak Dr. Apoteker Sutrio MSI yang telah banyak memberikan masukan, arahan, serta sarannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Gunadarma yaitu Ibu Profesor Dr. ES Margianti SEMM atas beasiswa yang diberikan kepada saya untuk mengikuti program studi Doktor Ilmu Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kemudian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas hibah penelitian disertasi doktor yang saya terima pada tahun pendanaan 2024. Suami saya tercinta Nur Setiadi Nugroho yang telah memberikan izin dan mendukung penulis untuk melanjutkan studi, dan anak saya Apkori Yuri Respati yang telah menjadi penyemangat saya selama penulisan disertasi ini. Kedua orang tua saya yang telah tiada yaitu almarhum Marzuki Said dan almarhum Nurjana yang semasa hidupnya telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis. Selanjutnya kepada Manda, teman-teman angkatan 2020 program Doktor Ilmu Farmasi Universitas Pancasila, rekan-rekan dosen dari Farmasi Universitas Gunadarma, serta semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan hingga penulis mendapat menyelesaikan studi ini. Terima kasih atas dorongan semangat yang telah diberikan untuk saya dapat mengabdikan ilmu pengetahuan yang diperoleh bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Saya menyadari pula bahwa kebahagiaan ini membawa pula saya kepada suatu kewajiban untuk dapat mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Saya memohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan atau hal yang kurang berkenan, baik yang saya sengaja maupun tidak disengaja selama saya mengikuti perkuliahan program Doktor Farmasi di Universitas Pancasila. Sekali lagi, dengan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih. Semoga Farmasi Universitas Pancasila semakin berkembang dan Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi kita semua. Terima kasih. Jakarta, 2 September 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Sekali lagi kita berikan ucapan selamat kepada doktor baru kita sebagai lulusan doktor yang ke-29 di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Saya juga ingin mengucapkan atau memberikan apresiasi kepada promotor pada hari ini, para penguji, tentu dekan dan kaprodi yang telah mengantarkan Dr. Siti Mardianti menyelesaikan disertasinya pada kesempatan hari ini. Tentu saya juga ingin mengucapkan kepada tamu kehormatan kita, terima kasih atas kehadiran. Yang pertama, saya bacakan kepada Dr. Matristia Hermita MSc MKom, Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Terima kasih. Profesor Dr. Apoteker Sugeng Rianto, Ketua Program Studi Farmasi Universitas Gunadarma. Profesor Dr. Apoteker Ahmad Fudoli,
Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi Universitas Gunadarma, Profesor Dr. Apoteker Tutus Gusnidar, dosen program S1 dari Gunadarma, Dr. Apoteker Katrin, juga dosen program S1 dari Universitas Gunadarma, Dr. Erni Pratiwi, Kepala Akreditasi Eksternal Badan Penjaminan Mutu dan Pendamping Prodi Farmasi Universitas Gunadarma, Dr. Sugiharti Binastuti, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi Universitas Gunadarma, Dr. Saryati SCMM, Kepala Bagian Personalia Universitas Gunadarma, Dr. Trini Saptarani, Eskom, Kepala Biro Administrasi Umum Universitas Gunadarma, Dr. Penny Sawitri, juga dari Koordinator Badan Penjaminan Mutu, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Dr. Winda Lestari, Sekretaris Program Studi Pendidikan Profesi Dr. Universitas Gunadarma, Dr. Nina Herlina, Ketua Program Studi S1 Kebidanan Universitas Gunadarma, Erik Ekowati, SSTM Kebidanan, Sekretaris Program Studi Kebidanan Universitas Gunadarma, Sri Rahayu Ningsih, SKM MKM, Sekretaris Program Studi S1 Pendidikan Kedokteran Universitas Gunadarma, dan terakhir Dr. Irma Fatul Hasanah, SPKP, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma dari Universitas Gunadarma. Terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini, dan tentunya kami juga ingin mengucapkan selamat kepada orang tua, keluarga atas keberhasilan Dr. Siti Mardianti. Orang tua almarhum Marzuki Said dan almarhum Nurjana. Saudara Ahmad Baihaqi, Neneng Hulia Ahmad Taufik, Ahmad Kahfi almarhum, Ahmad Badawi, Khairunisa, M. Ihsan Fauzi. Suami, selamat. Nur Istiadi Nugroho, selamat atas pencapaian istri meraih gelar 2 doktor, ya, doktor kuadrat nanti bisa memanggilnya, ya. Anak Abkari Yuri Respati, ya. Tentu ucapan selamat juga terima kasih kepada seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Kita bisa menyaksikan dan menghadiri sidang terbuka promosi doktor ini. Khusus kepada Dr. Siti Mardianti, M Farmasi, saudara juga seorang dosen. Ya. Prof. Dosen, ya? Iya, Prof. Kepangkatannya apa akademiknya? Masih asisten ahli. Asisten ahli. Harus segera, ya. Harus segera dinaikkan kepangkatannya. Ya. Baik, Prof. Sebagai seorang dosen, saya juga ingin menyampaikan bahwa hari ini saudara juga menjadi salah satu alumnus daripada keluarga besar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Saudara punya 4 alma mater, ya, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ya, S1, S2 dari Universitas Indonesia, ya, S2, S3 dari Universitas Psikologi Gunadarma, Psikologi Klinis, dan terakhir pada saat ini, ya. Saudara 4 punya alma mater, saudara mempunyai 4 tanggung jawab kepada 4 alma mater itu, ya. Jadi oleh karena itu saya berpesan sebagai rektor, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa pencapaian yang telah saudara capai pada hari ini, doktor merupakan pencapaian yang tertinggi dari pengetahuan. Namun banyak juga yang tidak doktor mempunyai pengetahuan yang tinggi. Tapi saya cuma berpesan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan ilmu yang saudara peroleh hari ini bisa dimanfaatkan untuk orang lain semua. Demikian pesan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor, Profesor Dr. Apoteker Evionora Anwar, MS, untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang. Dr. Siti Mardianti, saya sebagai promotor menyampaikan selamat kepada saudari, kepada suami,
dan juga kepada putra tercinta, serta pada saudara-saudara daripada Dr. Mardianti. Di samping itu, saya juga ingin mengucapkan selamat pada keluarga besar Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi Universitas Gunadarma, khususnya kepada Dr. Winda Lestari, MKM, Dr. Nina Herlina, SIT, MKEP, Erik Ekowaci, SST, MKEP, Sri Rahayu Ningsih, SKM, MKM, serta Dr. Irma Fatul Hasana, SPKP. Selamat kepada Dr. Siti Mardianti atas apa yang Anda capai pada hari ini yang diberikan oleh program doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dr. Siti Mardianti, gelar doktor yang saudara sandang hari ini memiliki suatu tanggung jawab yang tidak ringan, karena gelar tersebut memiliki beban akademis yang cukup berat. Sebagai seorang dosen, saudari harus selalu berkontribusi dalam tridharma perguruan tinggi, khususnya yang terkait dengan riset yang saudari tekuni sekarang ini, yaitu salah satu tanaman laut, yaitu Enhalus accaroides. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia amat kaya dengan tanaman obat, baik yang berasal dari daratan maupun biota lautnya, yang perlu dieksplor manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat. Apalagi ke depan ini, kalau kita melihat kondisi di tanah air, lahan di daratan semakin hari semakin habis menjadi rumah. Sementara biota laut itu panjang dunia ini ada kemungkinan tidak ada yang akan membuat rumah di dasar laut. Sehingga tanaman laut itu bisa dimanfaatkan selamanya. Saudara Siti Mardianti, gelar doktor yang saudara sandang hari ini memiliki tanggung jawab yang tidak ringan karena gelar tersebut memiliki beban akademis yang cukup berat. Sebagai dosen, saudara harus selalu berkontribusi dalam tridharma perguruan tinggi, khususnya terkait dengan riset yang saudara tekuni sekarang ini. Saudara Siti Mardianti, semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah-langkah besar selanjutnya. Teruslah berinovasi, menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan, dan memberikan yang terbaik bagi generasi mendatang. Selamat atas promosi doktor Anda dan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkahmu ke depan. Saya rasa cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Sambutan dari promotor. Tadi sudah disampaikan bahwa biota laut, untung belum ada rumah di sana ya Prof ya. Ya. Prof lupa bahwa di sana ada Putri Duyung yang sudah bikin rumah. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka promosi doktor program studi doktor ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila saya tutup. Demikian seluruh rangkaian ujian promotor program studi doktor ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami informasikan
Setelah acara kami tutup, kami perkenankan kepada tim penguji untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu, dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada doktor baru. Terima kasih. Akhirnya, mewakili segenap panitia protokoler ujian promosi doktor, mengucapkan selamat kepada Dr. Siti Mardianti, Magister Farmasi, dan keluarga. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sesi foto bersama kami mohon dengan hormat kepada tim penguji. Kami persilakan untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan dan dapat berfoto bersama. Kepada Dr. Siti Mardianti, Magister Farmasi, kami persilakan juga untuk dapat berfoto